Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Ithaful Murid Syarah Jauhar Tauhid karya Syekh Abdus Salam Ibnu Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki Al-Asy'ari rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan banyak hal terkait tentang lafadz basmalah dan ta'alluqnya. Lafadz basmalah dan ta'alluqnya. Di mana basmalah diawali pada kitab ini, yaitu kitab Jauhar Tauhid, kemudian juga diawali digunakan awal pada syarahnya dan semua syarah. Dan itu merupakan salah satu etika para ulama salaf ketika menuliskan karyanya. Kemudian kita juga sedikit menjelaskan terkait pada pertemuan sebelumnya terkait hukum basmalah, apakah dia termasuk surat dalam Al-Quran, tepatnya dalam Fatihah atau tidak. Ada perbedaan pendapat di sana sehingga termasuk kaitannya dengan membaca basmalah di dalam sholat apakah masuk atau tidak. Sehingga kalau menganggapnya masuk sebagai Fatihah, maka ketika tidak dibaca basmalahnya maka tidak sah sholatnya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, yang pasti basmalah itu adalah awal ayat dari Al-Fatihah. Kemudian sholat wajib membaca Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Karena itu yang tidak membaca basmalah dan Fatihah di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain, misalnya Imam Malik mengatakan bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Quran di dalam surat An-Naml, namun bukan merupakan bagian di dalam Al-Fatihah. Karena itu ketika membaca Alhamdulillah ketika di dalam sholat, tidak membaca basmalah juga tidak masalah. Karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan membaca Fatihah menurut mazhab Maliki itu wajib. Menurut mazhab Hanafi, itu basmalah itu bukanlah termasuk di dalam ayat di dalam Al-Fatihah. Bukan termasuk. Jadi mulai Alhamdulillah. Namun basmalah itu diturunkan secara khusus sebagai awal surat, kecuali di dalam surat Baroah. Di dalam mazhab Hanafi juga sholat itu tidaklah wajib membaca Fatihah. Yang wajib hanyalah membaca surat apapun di dalam Al-Quran, yaitu faqra'u ma tayassaru minal Quran. Argumentasinya mazhab Hanafi demikian. Jadi demikian. Kemarin sempat setelah itu hari Kamis, satu hari setelahnya itu saya sholat di masjid yang cukup besar dan ternyata membaca Fatihahnya tidak menggunakan basmalah. Kalau mazhab Syafi'i batal, pasti batal karena surat Fatihah itu rukun dan basmalah termasuk bagian dari Fatihah. Namun menurut mazhab yang lain tidaklah batal. Atau itu dibaca tapi disirrikan, dipelankan. Itu juga tidak masalah. Oke. Kemudian kemarin kita telah menjelaskan itu, kemudian alasan mengapa. Kemarin alasan pertama mengapa diawali dengan basmalah yaitu iktidaan bil kitabil aziz. Mengikuti tertib mushaf di mana awal pertama kali mushaf adalah basmalah. Karena itu para ulama mengikuti etika di dalam mushaf yang mengawali basmalah sehingga setiap awal karya mereka juga diawali dengan basmalah. Itu alasan pertama. Alasan pertama yaitu iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran dalam penyusunannya, bukan di dalam ayat pertama yang turun sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan basmalah.
bukan surat Al-Fatihah juga. Ya, jadi tertib di dalam mushafnya. Dan tertib di dalam mushaf itu otomatis beda dengan urutan turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena turunnya ayat Al-Quran sebagai wahyu, kemudian Nabi sendiri mendapat wahyu yang lain untuk penyusunan di dalam Al-Quran. Karena seringkali di dalam hadis disebutkan Rasul ketika menyuruh para pencatat wahyu, yaitu kata batul wahyu, di antara Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin seluruhnya itu kata batul wahyu, para penulis wahyu, itu memerintahkan tulis ini di bagian ini, di surat ini, letakkan ini di awal, ini di akhir, itu ada hadisnya. Jadi itu seluruh perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan wahyu yang didapatkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah ada hadis yang membicarakan, memerintahkan, menganjurkan secara spesifik untuk mengawali hal-hal yang baik dengan basmalah. Karena itu beliau mengatakan qala radhiyallahu ta'ala anhu wa liqaulihi alaihi salatu wassalam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim ay bada'atan hakikiyatan fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu ay naqisun wa qalilul barakah. Alasan kedua mengapa basmalah didahulukan di dalam penyusunan karya, yaitu karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hal yang baik la yubda'u fihi, yang tidak dimulai di dalam hal tersebut dengan bacaan basmalah, artinya bada'atan hakikiyah, dengan permulaan yang hakiki. Nanti saya jelaskan. Maka fahuwa abtar au akto au ajdam, ini isyarat ada beberapa riwayat di dalam hadis yang menunjukkan riwayat-riwayatnya. Ada riwayat yang mengatakan fahuwa abtar, ada riwayat yang mengatakan fahuwa akto, ada riwayat yang mengatakan fahuwa ajdam. Asal kata dari abtar itu adalah, abtar itu maktu'udz dzanab, yang terpotong ekornya aslinya. Kalau akto maktu'ul yad, maktu'ul yad. Kalau ajdam, ya di sini ada kan. Kalau ajdam itu maktu'ul anamil, maktu'ul asabi'. Jadi yang terpotong jari jemarinya. Jadi untuk menggambarkan bahwasanya sesuatu hal yang tidak dimulai, maka dia seperti sesuatu yang tidak lengkap, tidak sempurna. Ai naqisun wa qalilul barakah. Maksudnya adalah kurang dan berkahnya kurang. Berkahnya kurang karena harus diawali dengan basmalah. Nah, kemudian ada isyarat di sini bada'atan hakikiyah. Karena begini. Nanti pada penjelasan terkait hamdalah, yaitu alhamdulillah, itu dia mengatakan bada'atan idhofiyatan. Mengapa demikian? Karena di dalam hal ini ada dua hadis yang saling kontradiksi zahirnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar aqta au azdam. Setiap hal yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia cacat, kurang berkahnya. Namun ada hadis yang lain yang membicarakan terkait hamdalah, yaitu setiap hal kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdalah atau bilhamdilillah fahuwa abtar au aqta au azdam. Maka dia terputus berkahnya atau kurang berkahnya. Lah, bagaimana cara mengharmonikan antara hadis ini? Hadis pertama mengatakan diawali dengan basmalah, hadis kedua diawali dengan hamdalah. Dua hal, yaitu basmalah dengan hamdalah, ini berbeda. Ya, karena itu para ulama memiliki beberapa jawaban. Namun jawaban yang paling masyhur adalah dengan mengharmonikannya, tidak mentarjihkannya. Ingat, tarjih itu hanya dilakukan ketika jamak tidak bisa.
la yusaru illa tarjih illa ba'da ta'adzuri al-jam' baina dalilain. Tidak boleh menggunakan tarjih. Tarjih itu mengunggulkan satu dalil, melemahkan yang lain, kecuali tidak bisa lagi diharmonikan. Nah, ini sebuah kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang Salafi, orang Wahabi. Dikit-dikit tarjih. Bukan maksudnya orang Muhammadiyah, bukan. Kalau Muhammadiyah itu tarjih itu maksudnya bukan sekedar tarjih mengunggulkan di atas yang bukan. Itu hanya nama saja, majelis tarjih. Kadang mereka juga melakukan harmonisasi antar dalil. Mereka menyebutnya tarjih. Tapi di dalam istilah usul fikih, tarjih itu maksudnya salah satu dalil itu tidak mengambil dalil yang lebih kuat menurut dia. Nah, kaidah di dalam usul fikih tidak boleh kita mengambil tarjih sebelum kita berusaha untuk mengharmonikannya terlebih dahulu. Kalau sudah tidak bisa dijama atau diharmonikan, maka boleh melakukan tarjih. Karena tarjih itu lebih berat dibandingkan jamak atau harmoni. Tarjih itu salah satu dalil dibuang seolah-olah dia tidak ada. Seolah-olah dia tidak ada. Sedangkan jamak mengharmonikan itu tidak dibuang dua-duanya. Hanya dalalahnya sebagiannya dibatasi atau ditaksis, yang lainnya diumumkan, lebih diuniversalkan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para ulama. Karena itu menjamak itu tidak menghilangkan salah satu dalil, tapi mengamalkan seluruh dalil dengan memangkas sebagian dalalahnya. Yang tidak dihilangkan hadisnya, tidak ditinggalkan hadisnya, tapi sebagian dalalahnya dipangkas agar bisa masuk, agar bisa diterapkan. Beda halnya dengan tarjih. Kalau tarjih salah satunya jelas, oh ini sanadnya lebih unggul, yang ini lemah, yo ditinggal. Ditinggal begitu saja, seolah-olah nggak ada. Itu kan yang paling gampang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya kurang berilmu. Seperti orang-orang yang Wahabi itu kan sering paling, ini lebih kuat, ini lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Seolah-olah yang lemah itu bukan merupakan dalil juga. Jadi ketika misalnya hadis itu adalah hadisnya dhaif misalnya, itu pun menurut ulama mereka, belum tentu menurut ulama yang lain. Maka itu ditinggalkan seolah-olah dia maudhu. Padahal hadis dhaif dengan maudhu itu berbeda. Padahal di dalam kaidahnya tidak boleh melakukan tarjih sebelum mengharmonikan. Maka yang dilakukan oleh para ulama ketika menghadapi beberapa kontradiksi antar dalil itu mengumpulkan seluruh dalil terlebih dahulu. Ketika mendapatkan beberapa, ketika mau mencari hukum tertentu, maka dicari semua hadis atau ayat Al-Quran yang terkait dengan itu, kemudian dipahami bagaimana diolah untuk diharmonikan. Kalau memang tidak bisa, maka ditarjih. Tarjih pun ada beberapa langkahnya. Ada beberapa langkahnya. Nggak bisa tiba-tiba kita ngambil satu hadis kemudian diamalkan. Bahkan di dalam usul fikih itu, dan itu pendapatnya masyhur, la yumkinu al-amal bid-dalil illa ba'da la yumkinu al-amal bil-am illa ba'dal bahthi 'anil mukhassis. Tidak bisa mengamalkan dalil yang general kecuali telah berusaha untuk mencari mentaksisnya. Bisa jadi ada taksisnya. Karena itu dengan cara menjamak, itu salah satu cara jamak adalah mentaksis sebagian dalalahnya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para ulama. Dan itu yang mendorong para ulama itu memiliki mazhab yang kuat karena menggunakan argumentasi usul fikih yang sangat akurat. Ini hadisnya jelas, yang mana hadisnya ada, jadi hadis bukan hanya satu. Karena itu mereka mencontohkannya dalam persoalan ini. Ada dua hadis. Paling tidak ada dua hadis. Sebenarnya ada lagi. La kullu amri dzibal la yubda'u fihi bi dzikrillah. Dengan zikir Allah. Dan itu mutlak. Maka itu fahuwa abtar. Tapi yang paling terjadi kontradiksi. Karena kalau dzikrillah kan gampang. Basmalah juga zikir. Hamdalah juga zikir. Ya kan ya? Maka dia dimasukkan, diharmonikannya gampang. Berarti dia membahas soal umum.
Namun takyinnya, penentuannya apakah basmalah dulu atau hamdalah, ini yang terjadi kontradiksi antar satu hadis dengan hadis yang lain. Maka yang dilakukan oleh para ulama, dan itu pendapat yang atau istilahnya itu maslak atau metode yang tepat, yaitu mengharmonikan terlebih dahulu. Mereka mengatakan cara mengharmonikannya adalah dengan cara hadis yang menunjukkan bahwasanya setiap hal yang baik yang tidak diawali dengan basmalah dia kurang. Maksudnya ini adalah diawali dengan pengawalan yang hakiki, benar-benar awal. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak diawali dengan hamdalah itu dengan mengatakan bahwa itu adalah pengawalan tapi tidak hakiki, tapi dia dari sudut pandang setelahnya, bukan dari sudut pandang sebelumnya. Jadi walaupun sebelumnya ada, namun karena dia memandang dia masih kategori awal-awal dan setelahnya masih banyak lagi persoalannya, pembahasannya, maka dia masih dianggap sebagai awal. Berarti mengawali dengan basmalah itu adalah permulaan hakiki, tidak ada awal sebelum basmalah sama sekali. Sedangkan permulaan dengan hamdalah, alhamdulillah, itu permulaan yang idhofi dari sudut pandang bil idhofa ila ma ba'dal hamdalah. Dia hamdalah itu permulaan dari sudut pandang pembahasan setelah hamdalah, bukan dari sudut pandang pembahasan sebelum hamdalah, karena sebelum hamdalah sudah ada basmalah. Maka ibtidak bil basmalah itu ibtidak hakiki, permulaan yang hakiki. Sedangkan al-ibtidak bil hamdalah, mengawali dengan hamdalah, itu ibtidak idhofi, mengawali secara sudut pandang pembahasan setelah hamdalah. Mengapa lebih didahulukan basmalah dengan hamdalah? Karena ya iktidaan bil kitabil aziz. Karena ternyata penguatnya mengapa kita lebih mendahulukan basmalah dibandingkan hamdalah, karena di dalam Al-Quran tertib mushafnya itu juga diawali dengan basmalah, bukan hamdalah. Permulaan hakiki dan permulaan idhofi itu untuk mengharmonikan hadis. Untuk mengharmonikan hadis, agar hadisnya tidak paradoks dan tidak digugurkan salah satunya. Paham nggak? Itu caranya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dari kullu amrin dzibalin? Nah ini karena itu kaitannya dengan fikih ya, maka saya ngambil ini penjelasannya dari Tuhfatul Murid karya Syekh Al-Bajuri. Yang dimaksud dari kullu amrin dzibalin itu adalah setiap persoalan yang memiliki hal yang penting menurut syariat. Setiap hal yang mengandung kepentingan di dalam syariat itu disebut sebagai kullu amrin dzibalin. Kullu amrin dzibalin. Lah, yang penting menurut syariat itu ada kalanya ucapan seperti membaca Al-Quran kan termasuk ucapan. Atau ada kalanya perbuatan seperti menulis karya. Jelas ya? Nah, hal yang penting menurut syariat itu cirinya apa saja? Nah ini, karena itu nanti kaitannya dengan ada beberapa hal, baik itu ucapan atau perbuatan yang kita disunahkan untuk mengawalinya dengan basmalah. Ada yang malah tidak disunahkan, bahkan haram, bahkan makruh. Lah, ciri perbuatan yang penting menurut syariat yang mana dianjurkan membaca basmalah adalah pertama, dia bukan persoalan yang remeh. Bukan persoalan remeh. Persoalan remeh yang rendah, yang remeh. Contohnya apa? Makai sendal atau meludah atau mengeluarkan ingus. Itu di dalam fikih tidak disunahkan untuk membaca basmalah.
juga tidak disunahkan membaca hamdalah. Karena termasuk safasi fil umur. Bukan persoalan yang penting menurut syariat. Nah, yang penting menurut syariat itu ciri-cirinya dia bukan persoalan yang remeh-temeh. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia bukan perbuatan yang haram. Ya. Nah, perbuatan yang haram di sini maksudnya adalah haram yang karena secara zatnya. Haram secara zatnya seperti zina, seperti mencuri. Maka kita nggak bisa mengawali perbuatan haram dengan basmalah, mencuri basmalah dulu. Pacaran basmalah, pacaran Islami adalah pacaran diawali dengan basmalah. Itu kan seperti itu. Lah, kalau perbuatan haram tapi bukan haram karena secara zatinya, tapi karena sifatnya yang datang seperti wudhu dengan air yang digosok, maka itu menurut fikih masih sunnah. Jadi meskipun kita menggunakan air curian untuk wudhu melakukan sholat, wudhunya kita tetap sunnah membaca basmalah. Karena haramnya bukan karena wudhunya, perbuatannya itu sendiri, tapi karena kita menggunakan air curian. Jadi mencurinya kita haram membaca basmalah. Tapi kalau menggunakan air curian untuk wudhu, kita sunnah untuk membaca basmalah. Ingat, karena menggunakan air wudhu yang digosok, yang dicuri, itu bukan haram karena zatnya, tapi haram karena sifatnya kita menggunakan air yang curian. Itu ciri yang kedua, yaitu dia bukan hal yang haram. Ciri yang ketiga yaitu perbuatan yang penting menurut syariat, yang perlu untuk diawali dengan basmalah, itu adalah bukan perbuatan yang makruh. Nah, makruh ini makruh yang karena zatnya. Misalnya memandang kemaluan istri tanpa keperluan, itu makruh, tidak perlu basmalah. Tapi kalau seperti haram tadi, kalau makruhnya itu adalah makruhnya bukan karena zatnya, tapi makruh li'aridin, karena ada hal yang datang, sifat yang baru datang, seperti makan apa? Makan bawang. Makruhnya karena dia mau masuk masjid. Bukan karena makan bawangnya. Atau dia mau membaca Al-Quran. Bukan karena makan bawangnya. Maka dia tetap tidak makruh. Dia disunahkan. Disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi kita makan bawang, kita juga membaca basmalah. Itu termasuk masuk cakupan dari hadis ini. Ya, itu ciri yang ketiga. Berarti ciri pertama bukan persoalan yang remeh-temeh, kedua bukan persoalan yang haram, ketiga bukan persoalannya makruh, yang keempat bukan termasuk zikir yang murni. Kalau zikir murni itu tidak disunahkan membaca basmalah. Misalnya kita membaca la ilaha illallah, kita nggak perlu ngomong Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, nggak perlu. Karena la ilaha illallah itu zikir murni, atau lafaz Allah, 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 Allah. Jangan percaya omongannya Wahabi kalau bilang lafaz Allah itu berarti bukan zikir. Ayat Al-Qur'annya jelas perintah untuk menyebut kata Allah. Qulillah, katakan Allah. Tsumma dzarhum yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka bermain-main. Qulillah, perintah untuk mengucapkan Allah. Loh. Jadi la ilallah itu sunnah, zikir juga. Lafaz Allah, zikir mufrad itu juga sunnah. Hanya orang Wahabi yang mengharamkan. Banyak hal yang yang diharamkan orang Wahabi terus kita jelaskan itu tidak haram. Karena mereka gampang banget mengharamkan sesuatu. Ya. Oke, kita kembali lagi. Ciri yang keempat tadi itu adalah bukan merupakan zikir murni. Misalnya menyebut ismul mufrad, lafzul jalalah. Bahkan lafaz Allah itu lafzul jalal, ismullah al-azam, nama Allah yang teragung, yang idza da'a bihi abdun ustujiba lahu. Di dalam hadis, jika
orang menyebut Ismullah Al-A'zam, maka dia akan diijabahi doanya. Ya. Yaitu adalah lafzul jalalah. Nah, itu kalau zikir yang murni, maksudnya zikir murni adalah layan sorifu illa ilaih. Ketika disebutkan tidak akan beralih maknanya kecuali kepada itu sendiri. Tidak bisa dialihkan kemanapun. Seperti la ilaha illallah, Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir murni. Tidak perlu diawali dengan basmalah. Itu ciri yang keempat. Kullu amri di paling cakupan yang keempat, ciri yang keempat. Ciri yang kelima yaitu di mana ada perbuatan yang secara khusus syariat memberikan awalan selain basmalah. Maka ketika itu dianjurkan, ketika itu memang secara spesifik oleh syariat diawali dengan selain basmalah, maka kamu jangan memulainya dengan basmalah. Misalnya sholat. Sholat itu awalnya apa? Bukan bismillah kan sholat kan? Awalnya takbir. Allahu Akbar. Karena definisi sholat itu af'al, akwal wa af'al, uftutihat bit takbir, waktu timat bit taslim. Perkataan perbuatan yang spesifik yang tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, awal dari sholat meskipun itu amal dibalin, tapi dia dijadikan oleh syariat tidak diawali oleh basmalah, maka dia disunnahkan tidak mengucapkan basmalah terlebih dahulu, tapi langsung Allahu Akbar. Jadi gitu. Jadi mengaplikasikan hadis ini adalah dengan memahaminya secara terperinci sebagaimana para ulama membahasnya, sebagaimana para ulama memahaminya. Jadi saya ulangi, hal yang penting untuk diawali dengan basmalah itu bukan persoalan yang remeh, mengupil, meludah, itu nggak perlu diawali dengan basmalah. Atau perbuatan yang kedua, perbuatan haram, nggak boleh diawali dengan basmalah, itu karena haram. Atau makruh juga tidak perlu diawali dengan perbuatan dengan basmalah. Atau zikir yang murni tidak perlu diawali dengan basmalah. La ilaha illallah, Allahu Akbar itu tidak perlu diawali dengan basmalah. Yang kelima yaitu di mana perbuatan itu secara spesifik syariat menjadikan zikir tertentu selain basmalah dan hamdalah untuk mengawalinya. Ketika itu maka tidak disunnahkan membaca basmalah di awal karena syariat sudah mengawalinya dengan perbuatan yang lain, yaitu misalnya sholat itu diawali dengan takbir, bukan diawali dengan basmalah. Jadi meskipun hal-hal itu tidak diawali dengan basmalah, itu tetap berkah. Paham nggak? Tidak bertentangan dengan hadis ini. Nah, jelas ya? Jadi hadisnya ngomong demikian, tapi dalam prakteknya karena ada dalil itu banyak sekali, maka ada pengecualian, ada harmonisasi, ada aplikasinya berbeda. Makanya yang dilakukan oleh kawan-kawan kita orang sebelah itu adalah sebuah kebodohan yang disebarkan secara terang benderang dan secara masif. Karena memang tidak mengkaji dengan dalam, tidak mengkaji dengan ilmu. Kitab kita yang dipelajari tidak muktamad, ketika ada dalil langsung diamalkan saja tanpa memahami maknanya demikian itu bagaimana. Makanya banyak nabrak kanan kiri. Itu seperti itu. Beda dengan kalau kita membaca kitab-kitab yang muktamad. Bahaya. Membaca kitab-kitab yang nggak muktamad itu kalau bukan orang ahlinya yang sudah punya pengalaman itu, apalagi terkait agama ya, itu bahaya. Pasti memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Dan saya itu melihat itu banyak. Jadi misalnya bahkan yang orang niatnya ikhlas, tapi kalau dia tidak membaca kitab muktamad, maka dia akan menjadi orang yang aneh. Misal kawan-kawan kita orang Hizbut Tahrir, itu kan kebanyakan orang ikhlas, ngamalkan syariatnya itu luar biasa. Mereka nggak ngerokok dan sebagainya, itu luar biasa. Tapi karena halakonya itu membatasi diri, yang dikaji itu hanya kitab-kitabnya Taqiyuddin Nabhani, seolah-olah membonsai syariat kepada pemahaman Taqiyuddin Nabhani saja, maka jadinya mereka seperti
Seperti itu. Mesti aneh-aneh, pikiran ini itu aneh-aneh. Fikih yang dihasilkan, yang dipahami oleh mereka itu kebanyakan nabrak kanan kiri, tidak membawa maslahat. Pasti. Jadi beda dengan kitab-kitab yang muktamad. Itu pentingnya kitab muktamad itu luar biasa. Oke, kita kembali. Jadi itu adalah alasan mengapa diawali dengan basmalah kitab ini, dan seluruh kitab para ulama diawali dengan basmalah. Oke. Mana? Nah, ada satu lagi yang pemahaman terkait setiap hal yang diawali dengan basmalah, yang tidak diawali dengan basmalah atau hamdalah, itu maka fahuwa akto abtar ajdam. Itu ada dua kecenderungan para ulama. Pendapatnya Sa'duddin Taftazani dan pendapatnya jumhur ulama. Kalau Sa'duddin Taftazani memandang hadis ini itu adalah isti'aroh tasrihiyah. Itu nanti dibahas di kitab ilmu balaghah ya. Tapi kalau para ulama itu tasbih baligh. Kalau tasbih baligh itu ya seolah-olah gini. Setiap hal yang tidak diawali dengan basmalah, maka dia seperti fahuwa kal akto, fahuwa kal abtar, fahuwa kal ajdam. Ya. Jadi ada hal yang ada sebuah kalimat atau kata yang seolah dimahdhuf, seolah dihilangkan. Maka dia seperti tangan yang terpotong, seperti ekor yang terpotong, seperti jari yang terpotong. Ya. Kalau pemahaman Sa'duddin Taftazani, dia tidak menggunakan tasbih bali, tapi dia isti'arah, peminjaman kata. Dia dipinjam di sana seolah-olah menggambar. Jadi kata terkait dengan hewan yang terpotong tangannya, terpotong ekornya, terpotong jari jemarinya, itu diambil, dipinjam untuk menggambarkan hakikat tertentu. Sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah itu jadinya seperti itu. Maknanya sama, tapi cara proses menuju maknanya itu yang berbeda. Itu kira-kira seperti itu. Tapi kita nggak terlalu teknis membahas terkait lafadz balaghah di sini ya. Oke. Kemudian wallah. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu dijelaskan terkait lafadz baknya. Itu ta'aluknya kemana? Karena huruf harus memiliki muta'alaq, memiliki keterkaitan. Kemudian mengapa diawali dengan basmalah, kemudian hamdalah, itu juga dijelaskan nantinya. Nah, kemudian dianalisa teksnya. Basmalah itu kan ada bismillah. Tadi kan kemarin yang pertama itu halil ismu ainul musamma, ismullah. Ism itu halil ismu ainul musamma. Apakah ism sama dengan al musamma atau tidak sama, itu terjadi perdebatan dan khilaf lafzi. Kemudian menganalisa basmalah itu teksnya apa saja. Ada Allah lafzul jalalah, kemudian ar-Rahman, kemudian ar-Rahim. Ini yang dianalisa. Wallah alamun lidzatil wajibil wujudi warrahmanu al-mun'im bijalailin ni'am warrahimu al-mun'im bidaqaiqiha. Lafadz jalalah yaitu Allah itu adalah isim alam. Yaitu alam saksi. Kalau di sini alam saksi. Tapi tidak boleh disebut sebagai alam saksi karena kecuali dalam kaitannya dengan taklim untuk pengajaran. Karena alam saksi itu seolah-olah kita menisbatkan syakhs pada zat Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah memiliki musakhisat. Musakhisat itu muayyinat, dan kaitannya musakhisat muayyinat itu kaitannya dengan hal-hal yang fisik. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai', bukan fisik. Maka Allah itu ya alam saksi, tapi jangan menyebut alam saksi kepada itu. Makanya biasanya alamun lidzatil wajibil wujud. Biasanya seperti itu saja.
nggak nyebut alam saksi, tapi itu jenisnya alam saksi kalau di dalam ilmu 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 nahwu ya, itu alam saksi. Lah, ini perdebatan luar biasa. Saya itu sampai pusing. Maksudnya itu apakah dijelaskan seluruhnya atau tidak, itu perdebatannya luar biasa. Tapi saya jelaskan sedikit global ya. Dan ini luar biasa. Pembahasan di awal kitab Al-Kasyaf, pembahasan di awal tafsir Baidawi. Kemudian di sana ada takliknya, hasyiahnya para ulama, kemudian hasyiahnya Said Syarif Jurjani, hasyiah Taftazani, hasyiah seluruh kitab-kitab yang berbicara ilmu balaghah, ilmu kalam, ilmu mantik. Itu perdebatannya luar biasa terkait lafdzul jalalah. Misalnya di dalam kitab Hasyiah Kasyaf karya Said Syarif Jurjani, beliau memiliki hasyiah terhadap tafsir Kasyafnya Az-Zamakhsyari. Itu beliau menyebutkan yang unik diantaranya gini. Allah itu gak ada yang berdebat persoalan yang dimaksud Allah itu menunjukkan kepada zat tertentu, itu gak ada yang berdebat para ulama. Allah itu ya bukan makhluk, ya. Tapi menentukan jenis lafadz jalalahnya, ini perdebatannya luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti wujud, lafadz wujud itu nggak ada orang yang mengingkari wujud, tapi memaknai wujud itu perdebatannya panjang, filosofis, berhalaman-halaman, semua mengungkapkan pendapatnya untuk menentukan apa maksud dari wujud, apa maksud dari lafadz Allah. Kan di dalam para ulama itu kan selalu menganalisa teksnya, kan? Teksnya itu bagaimana karakternya. Itu penting di dalam ilmu Islam, itu sangat penting karena nanti karena peradaban Islam sebenarnya peradaban teks yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah ini yang dibahas dan menginspirasi banyak hal. Karena itu mereka benar-benar berdebat di tafsir Ar-Razi, pembahasan lafdzul jalalah itu panjang sekali, tafsir Zamakhsyari, tafsir Al-Baidawi, tafsir membahas lafdzul jalalah. Nah, di dalam hasyiah Said Syarif Jurjani terhadap Al-Kasyaf itu beliau sedikit mengatakan begini. Jadi karena zat Allah itu zat yang orang itu tidak akan mampu, seluruh manusia tidak akan mampu menggapainya. Bahkan di dalam kredo ilmu kalam yang bisa dipahami dari Allah, meskipun itu bukan hakikatnya, hanya lawazimnya, itu hanya sifat, kemudian suluk, sifat dan suluk. Kemudian satu lagi apa ya? Af'al, sifat, af'al, suluk, itu saja kalau nggak salah. Suluk itu sifat-sifat salbiyah. Syarat-syarat sebagai yang tidak layak bagi Allah itu apa saja yang perlu dinafikan. Tapi zat itu tidak ada satupun para ulama kala yang mengatakan bahwasanya kita sedang membahas zat. Makanya ada kritikan orang-orang yang nggak paham, oh, kenapa sih membahas zat Allah? Zat Allah kan nggak boleh dipikirkan. Tidak ada seorang ulama pun yang membahas zat Allah. Tidak ada. Yang dibahas adalah sekitar zat Allah, yaitu sifat, itu pun bukan sifat hakikinya, tapi lawazim dari sifatnya. Jadi implikasi-implikasinya. Nah, karena zat Allah itu tidak bisa digapai oleh makhluk apapun, karena zat Allah itu ghaibun mutlak. Ghaibun mutlak kalau di dalam bahasa ilmu tasawuf, maka lafadz yang menunjukkan zat yang seperti ini pun seperti kena pancaran kebingungan. Pancaran yang juga akan memberikan efek yang sama terhadap zatnya. Karena ini ada lafaz jalalah yaitu Allah. Tapi zatnya kan bukan lafadznya ini kan. Lah, sebagaimana zatnya Allah itu orang tidak akan mampu atau orang kebingungan untuk menggapainya. Demikian juga lafaz yang menunjukkan, yang digunakan, yang dibuat untuk menunjukkan Allah ini juga kena sinar, kena pancaran dari zat ini Allah Subhanahu wa taala sehingga membingungkan banyak ulama. Apakah Allah itu bahasa Arab atau bahasa selain Arab? Kalau bahasa selain Arab, apakah Suryani atau Ibrani? Ibrani itu bahasanya orang Israel, dari Israel. Suryani itu bahasa apa ya? Pokoknya Suryani lah.
apakah itu bahasa Allah itu apakah bahasa Arab atau bahasa non Arab, yang maksudnya Ibrani atau Suryani, itu diperdebatkan. Itu berdebat para ulama. Kemudian apakah Allah itu isim yang bukan sifat atau isim yang sifat? Isim yang bukan sifat atau isim yang sifat. Itu beda. Kemudian Allah apakah mustaq, dia memiliki derivasi makna dari kata-kata yang lain, atau bukan sifat, bukan mustaq, murtajal maksudnya. Itu perdebatannya panjang sekali. Panjang sekali. Nah, ketika di sini beliau mengatakan gini, saya tidak bahas terlalu panjang terkait ini, karena itu dibahas. Paling tidak ada dua kecenderungan. Para saya yang bahas dua kecenderungan saja, yaitu yang di perdebatan antara Zamakhsyari dengan Imam Baidawi. Jadi Imam Baidawi menganggap bahwasanya lafdzul jalalah yang rojih menurut beliau adalah sifat, bukan isim, bukan alam. Bukan alam. Tapi sifat yang diperlakukan seperti alam. Paham nggak? Sifat yang diperlakukan seperti alam. Itu menurut Imam Baidawi. Beliau mengatakannya di tafsir Al-Baidawi. Itu nanti dibuka sendiri, di hasil-hasilnya luar biasa panjang sekali. Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari, Mu'tazilah ini, menganggap bahwasanya Allah itu alam, bukan sifat yang diperlakukan alam itu sendiri. Itu tapi dia adalah alam. Lah alam menjadi alam itu oh iya, berarti sifat atau alam. Kalau menurut Imam Baidawi itu adalah sifat. Lah, sifat tapi yang diperlakukan seperti alam. Di antaranya begini. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan ini harus alam. Ini harus alam. Karena kalau tidak alam, maka dia sifat. Kalau dia sifat, dia bisa digunakan mensifati. Apakah pernah lafdzul jalalah, al-ilah atau Allah itu dijadikan sifat? Tidak pernah. Ya kan ya? Tapi kalau dia disifati, sering. Allahul Karim, Allahul Jalil. Tapi tidak pernah menjadi sifat. Maka lafadz Allah itu bukan sifat. Bukan isim yang sifat. Isim yang sifat itu bisa yusofu wa yusofu bihi. Bisa disifati sekaligus bisa digunakan mensifati. Sedangkan lafadz Allah yusofu wa la yusofu bihi. Bisa disifati tapi tidak bisa digunakan mensifati. Ya kan ya? Jadi dia alam. Lah, karena alam menurut Zamakhsyari dia itu alam itu mawudhi alimu ayyan, yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu. Zat al-makhsusa fil kharij, zat tertentu yang maujud fil kharij. Ya. Lah, di dalam pembuatan isim alam, berarti itu alam bil wad'i, menunjukkan. Terus pendapatnya Imam Baidawi begini. Lah, itu kan tadi kritikannya Imam Zamakhsyari terhadap pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah isim yang sifat atau sifat. Karena tidak bisa disifati. Nah, Imam Baidawi menganggap bahwasanya Allah itu adalah sifat. Dia aslinya al-ilah, kemudian ditambahkan al menjadi Allah. Dan ilah itu maknanya dari waliha, aliha atau apapun itu. Itu banyak pembahasannya. Maksudnya itu bingung, yaitu orang yang memahami Allah itu akan kebingungan. Walaha itu dari walhan dan sebagainya. Seperti itu, dari sifat. Namun Imam Baidawi mengatakan dia tidak bisa digunakan sifat, memang benar. Karena sudah ghalabah. Awalnya sifat, kemudian ghalabah. Ghalabah isti'maluhu ala dzatil makhsusah
lebih sering atau terus-menerus digunakan untuk menunjukkan pada zat tertentu, maka dia berubah seolah-olah seperti alam. Karena dia sudah seperti alam, maka dia tidak bisa digunakan untuk mensifati, tapi dia bisa disifati. Ya. Beliau mengatakan, mengapa dia adalah bukan alam awalnya, tapi dia sifat yang diperlakukan seperti alam, karena zat Allah itu dari sisi zatnya itu tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia, tidak bisa dinalar oleh manusia. Maka tidak mungkin ditunjukkan dengan lafaz. Sedangkan kan begini, sedangkan wadh membuat alam, wad'ul alam itu kan butuh kita memahami sesuatu untuk membuatnya kita menunjukkannya. Sedangkan Allah sejak dari awal tidak bisa dipahami. Ya kan? Namun karena itu dia bukan alam. Menurut Imam Baidawi, dia bukan alam. Dia ada sifat yang diperlakukan seperti alam. Diperlakukan seperti alam. Namun pendapatnya Imam Baidawi ini juga dikritik. Lah, memang tidak ada satupun manusia itu mengenal Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mampu membuat alam terhadap zat Allah. Namun jika yang membuat alam terhadap zat Allah adalah zat Allah itu sendiri, maka selesai masalah. Bi anal wadi'u Allah. Jelas kan? Karena itu Allah itu adalah lafaz sebuah alam yang diturunkan tauqif, yang didengar, diajarkan kepada Nabi Adam secara turun-menurun. Allah, Allah, Allah. Ya kan, seperti itu. Nah, Imam Baidawi karena menganggap bahwasanya sifat, bahwasanya Allah itu adalah sifat, bukan alam, bukan isim alam, tapi dia sifat, namun diperlakukan seperti alam, maka dia diperlakukan seperti alam karena dia ghalabatul istimal. Nah, ghalabah itu ada dua, ada ghalabah takdiriyah, ada ghalabah tahqiqiyah. Nah, lebih tepatnya beliau adalah ghalabah takdiriyah. Karena tahqiqiyah itu mensyaratkan harus mengetahui zatnya terlebih dahulu untuk bisa mengetahui sifatnya, untuk bisa mengetahui sifatnya. Sedangkan tahqiqiyah tidak demikian. Nah, ini pembahasannya intinya seperti itu. Jadi yang dirojihkan di sini itu adalah pendapatnya Imam Zamakhsyari yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah alam, bukan sifat. Dia alam, isim alam, dia bukan aslinya alam. Allah adalah nama, alam. Lidzatil wajibil wujud, yang menunjukkan pada zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada. Dan yang wajibul wujud hanya Allah. Ingat, yang wajibul wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang wajib. Maka ahkamul akli yang 3 itu wajib, jaiz, mustahil. Wajibnya ini personnya cuma satu, yaitu Allah. Jaiznya itu banyak, mustahilnya juga banyak, tapi yang wajib personnya cuma satu, yaitu Allah. Yang wajib hakiki, wajib zat itu hanya Allah. Kalau wajib bil ghair itu banyak. Wajib bil ghair itu banyak. Karena kaidah di dalam ilmu kalam, kullu ma lam yajib lam yujad. Kullu ma lam yajib lam yujad. Itu hafalkan. Setiap hal yang tidak wajib, dia tidak akan ada. Nah, terus kalau alam semesta ini sudah ada sekarang, berarti dia wajib. Iya, wajib. Tapi wajib bil ghair. Karena bi iradatillahi wa qudrati ala wujudihi. Karena iradah Allah, kudrah Allah menentukan ini ada, wajib ada. Jelas ya?
Itu ada kaidahnya di dalam ilmu kalam juga. Hal yang jais itu kan dari sudut pandang aslinya. Asli sebelum dia kemasukan kudro atau zat, sebelum dipandang dengan keadaan yang sekarang. Tapi kalau sudah kemasukan maka dia wajib. Maka hal yang jais itu sebelumnya ada mustahil, sebelumnya ada wajib juga. Dia mahfufun bil wujub. Mahfufun bil wujub. Jadi dia dilingkari atau dilingkupi dengan kewajiban. Kewajiban maksudnya adalah ketika Allah sudah iroda, sudah berkehendak, ini ada, wajib ada, nggak mungkin. Kalau apa yang dikehendaki oleh Allah ini ada, ternyata nggak ada, maka kehendaknya Allah bukan paripurna. Dia bukan kehendak Tuhan. Dia berubah menjadi lawan dari iroda, yaitu terpaksa. Karena itu bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat. Di antaranya dalam sifat dan zat. Kalau ada dua zat yang Allah, dua zat Tuhan, satunya berkehendak A, satunya berkehendak B, yang wujud kok A, maka B nggak wujud. Dia bukan Tuhan. Otomatis yang berkehendak B bukan Tuhan. Karena yang dikehendaki harus ada. Yang dikehendaki harus ada. Tidak demikian maka dia bukan Tuhan. Jelas ya? Kebanyakan ulama kita merojikan Allah itu adalah isim alam, bukan seperti Imam Baidawi. Tapi ini penting dibahas tadi itu. Oke. Zat yang wajib wujud. Itu Allah Subhanahu wa taala. War-Rahman. Ar-Rahman adalah al-mun'im bi jala'ilin ni'am. War-Rahim al-mun'im bi daqaiqiha. Menurut kaidah yang mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jika lafadznya lebih banyak, maka dia menunjukkan maknanya lebih agung juga, maka kita bisa mengatakan Ar-Rahman itu lebih baligh dibandingkan Ar-Rahim. Karena itu menafsirkannya Ar-Rahman al-mun'im bi jala'il ni'am. Rahman itu adalah zat yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, sedangkan Rahim itu memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat kecil atau nikmat yang samar. Karena sebenarnya nikmat nggak ada yang kecil ya. Semuanya samar. Itu menurut pendapat yang mengatakan ziyadatul babna tadullu ala ziyadatil makna. Ghaliban, kaidahnya ghaliban itu umumnya demikian, tapi ada beberapa kata yang justru ketika dia lebih sedikit kata-katanya dia menunjukkan dia lebih baligh. Misalnya adil sama adil. Adil itu orang yang adil. Adil dia dari master, dia kekurangan satu alifnya kan tidak ada. Itu justru lebih kuat. Lebih kuat di dalam bahasa Arab. Adil, adil. Jadi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna itu tidak berlaku secara umum, tapi ghaliban saja. Secara umum, tapi tidak terus-menerus layat torik. Tidak berlaku kulian, tapi dia berlaku juz'ian fil ghalib. Umumnya demikian. Ya. Lah, ada yang menarik di sini. Farrahma al-in'am wa huwa sifatu fi'lin hadithatun 'inda al-asy'ariyah qadimatun tarji'u litakwin 'inda al-maturidiyah ala ma ya'ti bayanuhu insyaallah taala. Nah, al-mun'im itu kan bukan termasuk sifat. Apakah masuk di sifat ma'ani? Tidak. Makanya di dalam mazhab Asy'ari al-mun'im, ar-Rahman, ar-Rahim, dia termasuk sifat fi'il. Dia termasuk sifat fi'il. Nah, sifat fi'il itu hadis menurut
Imam Asy'ari. Kenapa? Karena dia sebenarnya ta'aluk dari kudroh dan iradah. Ta'aluk dari kudroh dan iradah. Sedangkan ta'aluk itu hadis, mereka menyebutnya sebagai sifatun fi'il, sifatul fi'il. Sifatul fi'il. Nah, Maturidiyah menganggap bahwasanya sifatul fi'il itu qadim. Tapi maksud qadim itu bukan berarti bahwasanya perbuatan Allah itu qadim, bukan. Itu banyak yang salah paham ya. Banyak yang salah paham, perlu untuk dipahami. Mana yang tadi? Oh, di sini. Yakni min kauni sifatil fi'li qadimatur raji'atun li sifat takwin la ala anna fi'lahu ta'ala qadimun in is yastahilu qidamul fi'li. Gini, jadi pembahasannya seperti ini. Sifat ma'ani menurut Asy'ariyah itu 7. Kudro, iroda, ilmu, hayat. Ini adalah 4 sifat yang musahhiha lil af'al. Yang menjadi keabsahan perbuatan itu bisa muncul. Perbuatan apapun tidak mungkin bisa muncul kecuali dia harus hidup, punya kudro, punya iroda, punya ilmu. Ini karena itu disebut sebagai al-arba'ah as-sifat al-musahhiha lil af'al. Perbuatan yang bisa memberikan keabsahan terhadap munculnya perbuatan. Jelas ya? Kemudian 3 sifat yang lain sama basor kalam itu argumentasinya menggunakan nakal lebih kuatnya. Lebih kuat ya. Dan ini adalah sifat hakiki, yaitu sifat ma'ani, sifat hakiki menurut Asy'ariyah. Sedangkan menurut Maturidiyah sifat ma'ani itu ada 6, tadi kan 7, ada 8 atau 9. Ditambahkan yaitu al-idrok. Kaitannya dengan sama basor, kalam, dan idrok. Kemudian ada lagi sifat takwin. Ada lagi sifat takwin itu kaitannya dengan kudro. Dan dia sifat tersendiri. Nah, sifat takwin ini itu kodim. Makanya ketika menurut ulama Maturidiyah, ulama Maturidiyah mengatakan bahwa sifatul fi'il itu kodima. Itu maksudnya sifat takwin. Bukan bahwasanya fi'lullah itu kodim. Bukan. Nah, takwin itu pemahaman seperti apa? Nanti kita bahas di dalam pembahasannya. Takwin itu lebih mirip kepada ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim di dalam sifat sifat kudroh dan iradah Allah Subhanahu wa taala ada ta'alluq suluhi qadim. Itu yang seperti takwin. Ta'alluq suluhi qadim. Jadi begini, dalam pandangan Maturidiyah, bahwasanya alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada. Nah, takdir dia ada. Dia pasti nantinya ada. Itu kapan? Ya azali, fi ilmillah. Sejak azali Allah tahu alam semesta ada. Lah, alam semesta itu ta'alluq suluhi kodimnya itu azali. Tapi ta'alluq tanjizinya itu hadis. Maka takwin menurut Asy'ariyah, takwin itu lebih kepada tanjizi. Tapi menurut Maturidiyah, dia lebih kepada suluhi. Lebih kepada ta'alluq suluhinya. Maka dia adalah apa? Adalah dia qadim. Nanti perbedaan antara kudro dan takwin menurut Maturidiyah juga kita bahas. Tapi takwin di dalam pandangan Maturidiyah itu mirip dengan ta'alluq suluhinya, ta'alluq suluhi qadimnya Asy'ariyah. Mirip seperti itu. Karena itu kita nggak bisa mengatakan bahasa perbuatan Allah ketika kita mengatakan al-mun'im, Allah itu memberi nikmat sejak azali dengan sudut pandang Maturidiyah kita mengatakan bahwa perbuatan Allah itu azali. Enggak ada yang mengatakan perbuatan Allah azali. Kita nggak bisa memahami istilah Maturidiyah dengan pemahaman istilah Asy'ariyah karena mereka memiliki istilah yang berbeda. Sifatul fi'li menurut
Maturidiyah itu qadim maksudnya bukan perbuatan Allah yang berupa alam semesta. Ini pasti hadis, bukan qadim. Maksudnya itu adalah sifat takwin. Kembali kepada sifat takwin. Jelas ya? Jadi al-mun'im bijala ilin ni'am. Ar-Rahim bidaqaiqiha. Berarti bijala ilin ni'am itu kepada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah karena dia lebih sedikit, maka dia ditunjukkan maknanya lebih kecil. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan sama saja. Sama saja. Maksudnya adalah sama, keduanya menunjukkan makna yang kuat. Mana yang kuat dan tidak ada yang lebih balik di antara yang lainnya. Dia hanya secara spesifik beda objek saja. Ya. Itu maksud dari al-mun'im bijala ilin ni'am dan al-mun'im bidaqaiqiha. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Alhamdulillahi ala silatihi, silatihi ya, bukan salatihi, silatihi. Ini mulai ke teksnya Jauharatul Tauhid. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Segala puji bagi Allah ala silatihi, atas anugerah-anugerahnya. Silat itu atiyah, atiyah itu anugerah. Tsumma salamullah, kemudian semoga keselamatan salam Allah bersama salawatnya, bersama salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya seperti itu. Wa asyara biqauli alhamdulillahi ala silatihi bikasri shad. Syekh Al-Laqani itu mengisyaratkan dengan perkataannya alhamdulillahi ala silatihi dengan mengkasrosot ay atiyatihi, anugerah-anugerahnya, haitsu iftataha bil hamdi iftitahan idhofiyan, di mana beliau mengawalinya dengan hamdalah, dengan pengawalan idhofi. Nah, berarti ibtidak yang idhofi itu dengan hamdulillah. Berarti musannif memberikan permulaan yang hakiki dengan basmalah, kemudian memberikan permulaan yang idhofi dengan hamdalah. Beliau menggabungkan keduanya, al-ibtida' bil hakiki dan al-ibtida' al-idhofi. Ya. Wa huwa ma yuqaddam ala syuru'i fil maqsudi bidzat. Iftitah idhofi itu adalah sesuatu yang didahulukan. Ala syuru'i fil maksud bidzat, sebelum mulai pada hal yang dituju secara esensial, yaitu pembahasan tauhid. Jadi ini kan masih mukadimah. Ya kan? Nah, itu yang disebut sebagai al-iftitah al-idhofi atau al-ibtida' al-idhofi, yaitu mengawali dari sudut pandang pembahasan sebelum inti. Tapi meskipun sebelumnya sudah ada, dia tidak benar-benar awal, tapi dia masih kategori awal yang dia tetap terjadi ada sebelum masuk ke pembahasan inti terkait dengan fan yang akan dibahas, terkait pembahasan yang esensial di dalam fan ilmu. Ini masih pengantarnya. Nah, beliau mengatakan begini, syarahnya yaitu Syekh Abdul Salam mengatakan alhamdulillah. Pengucapan alhamdulillah itu beliau yaitu Syekh Al-Laqani, Ibrahim Al-Laqani itu mengisyaratkan ilal jam'i baina hadithi al-warid bihi wa hadithil basmalah. Mengapa basmalah kemudian hamdalah? Itu mengisyaratkan pada pengharmonian antara hadis yang datang mengenai hamdalah dan tentang hadis basmalah. Cara mengharmonikannya seperti yang saya terangkan tadi. Basmalah dibawa kepada makna ibtidak hakiki, hamdalah dibawa kepada makna ibtidak yang idhofi, ibtidak atau iftitah. Jadi isyaratnya demikian
Jadi para ulama memahami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala sholati. Setelah basmalah kemudian alhamdulillah berarti mengisyaratkan ada pengharmonian antara hal yang keduanya. Oke, seperti itu. Itu yang dibahas di dalam teks ini. Kemudian ada pembahasan yang penting di sini. Lah, beliau memuji bukan memuji secara mutlak, tapi memuji atas anugerah. Beda, ada dua hal pujian. Pujian yang mutlak, saya memuji Allah. Dengan mengatakan saya memuji Allah atas anugerahnya. Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama disebut sebagai pujian mutlak. Alhamdul mutlak. Kalau dalam bahasa kitabnya. Ada yang alhamdu yang muqayyad. Alhamdu yang muqayyad. Nah ini terjadi perdebatan para ulama. Apakah pujian mutlak dengan pujian muqayyad, mana di antara keduanya yang lebih afdol, yang lebih utama? Mazhab Syafi'iyah menganggap bahwasanya pujian atau alhamdu al-mutlak, pujian mutlak itu lebih utama dibandingkan pujian muqayyad. Kalau memuji Allah, Allah Maha Agung Maha Anu, itu kan tanpa memberikan takyid atas nikmatnya, atas anugerahnya, itu lebih utama. Kenapa? Karena objek dari pujian mutlak itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang perbuatannya sama sekali. Seolah kita memfokuskan diri pada zat Allah yang itu merupakan asli dari segala hal, asal dari segala hal, sehingga kita tidak mengalihkan pandangan kita kepada selain zat dan sifat Allah. Perbuatan Allah yang merupakan anugerah, memberi nikmat, penciptaan alam semesta tidak kita pandang. Karena itu lebih utama dibandingkan pujian yang muqayyad. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Namun Malikiyah sebaliknya. Mazhab Malikiyah itu sebaliknya. Karena itu alhamdulillah ala silatihi di sini adalah pujian yang muqayyad. Muqayyad itu dia pujian yang dengan menyebutkan objek dari yang dipuji itu atas dasar apa? Kalau pujian yang mutlak itu hanya memuji kepada objek yaitu Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan atas dasar apa kita memuji. Tapi kalau memuji kepada objek yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan atas dasar apa kita memuji, maka itu disebut sebagai hamdun muqayyad, pujian yang terikat. Dan di sini alhamdulillahi ala salatihi, semoga pujian Allah atas anugerah-anugerahnya, penganugerahannya. Ya. Nah, menurut Malikiyah itu lebih afdol. Syekh Al-Laqani mazhab Maliki, pencarahnya juga mazhab Maliki. Lah, ini disebutkan di sini. Menurut Syafi'iyah, pujiannya mutlak itu lebih afdal karena dia lebih luas cakupannya, seolah-olah dengan memuji zat itu seluruh hal yang terkait dengan zat itu masuk ke sana. Sedangkan pujian yang muqayyad seolah-olah kita membatasi pujian kita pada apa yang kita sebutkan saja terkait perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan. Kemudian ulama Syafi'iyah mengkritik, di sini mengkritik Malikiyah. Menyembah Allah karena zatnya itu lebih utama dibandingkan menyembahnya karena nikmat yang diberikan kepada kita. Menyembah Allah bukan karena Allah itu sendiri, itu lebih utama dibandingkan menyembah karena Allah memberikan nikmat surga, ya kan? Maka harusnya pujian mutlak itu lebih utama dibandingkan pujian yang muqayyad. Namun begini, menurut Malikiyah itu justru kebalikannya. Karena kalau kita memuji Allah dengan menyebutkan apa yang diberi
diberikan itu justru kita adalah hukumnya menunaikan kewajiban. Sedangkan kalau memuji yang mutlak itu adalah sunnah seperti sedekah. Lah, wajib dan sunnah itu lebih utama wajib dibandingkan sunnah. Ya kan ya? Memuji dengan menyebutkan anugerah itu wajib. Kita sudah dikasih anugerah kok nggak memuji. Itu kan wajib. Itu wajib. Seperti seolah-olah kita menunaikan hutang. Di sini likaunihi min ada'id duyun wa syukril ihsan wa syukrul mun'im wajib bisyar wa syukrul mun'im wajibun bisyar kaidahnya. Sedangkan pujian wal mutlak kata tawu, pujian yang mutlak itu seperti ibadah yang sunnah, ya kan? Seperti ibadah sunnah. Maka di dalam fikih yang wajib menunaikan utang dengan memuji perbuatan baik itu wajib. Karena itu dia lebih utama dibandingkan yang sunnah. Itu landasan dari mazhab Maliki mengapa mengatakan alhamdu al-muqayyad afdal minal hamdi al-mutlaq. Landasan Syafi'iyah seperti itu. Kemudian Malikiyah ingin mengkritik apa yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pujian itu lebih luas, pujian mutlak itu lebih luas cakupannya. Ya kan? Pujian itu lebih luas cakupannya, pujian mutlak lebih luas cakupannya, sehingga itu lebih utama. Lah, mereka mengatakan bahwasanya itu benar kaidahnya seperti itu, bahwasanya pujian mutlak itu dia lebih utama karena lebih luas. Namun itu terjadi wa mahallu kaunil ibadah li ajli ni'am mafdulatan idza kanat li ni'amin muntadhara ba'du li annahu kal bait. Itu bisa benar ketika yang dimaksud yaitu adalah kita menyembah Allah karena nikmat yang akan datang. Yang akan datang. Sedangkan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikan, maka itu justru wajib. Maka itu justru lebih utama. Makanya ketika kamu mengatakan bahwasanya pujian mutlak itu lebih luas wilayahnya, itu maksudnya adalah memuji Allah atas hal yang nantinya akan diberikan oleh Allah seluruhnya karena itu luas. Sedangkan dari sudut pandang Malikiyah bahwasanya hal ini tidak saya maksudkan demikian. Karena ini adalah pujian yang telah kita tunaikan atas dasar selama ini sudah terjadi nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah kepada kita. Wa mahallu kaunil ibadati li ajlin ni'am mafdulatan. Dan tempat ibadah karena adanya nikmat, yaitu hamdan muqayyad tadi. Memuji ibadah, hamdun itu adalah pujian kepada Allah dan itu ibadah karena nikmat itu mafdulah, dia tidak lebih utama idza kanat li ni'amin muntadzara ba'd, jika pujian itu terhadap nikmat yang akan datang. Ya. Tapi kalau nikmatnya itu telah terjadi, maka dia berubah menjadi wajib. Itu alasannya. Di dalam Umdatul Murid dijelaskan juga bahwasanya pujian atas nikmat, pujian dengan menyebutkan nikmat yang telah diberikan itu akan diberikan pahala wajib. Beda halnya dengan pujian yang mutlak, maka dia diberikan pahala yang sunnah. Nah, sesuatu yang menggapai kewajiban itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang untuk menggapai kesunahan. Jelas ya? Itu berarti demikian. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi.
Silat bermakna atiyah, adalah pujian. Nah, silat itu makna pujian kepada Allah atas anugerahnya. Tapi lafadz dari silat atau atiyah itu bisa dimaknai kepada dua hal. Pertama, maknanya itu adalah makna masdar. Bahwasanya makna masdar itu perbuatannya. Bahwasanya kita memuji Allah atas perbuatannya memberikan nikmat. Atau atiyat ini bukan bermakna masdar, tapi bermakna maf'ul, yaitu apa yang diberikan. Pujian kepada Allah atas anugerahnya, bukan penganugerahannya. Makna masdari berarti pujian kepada Allah atas penganugerahannya. Kalau dengan makna maf'ul, yaitu pujian atas anugerahnya. Jadi kan adalah bentuknya, apa isimnya. Ya. Lah, lebih utama mana? Lebih utama mana? Kita memuji atas perbuatan Allah, fi'lullah, sifat Allah, atau atas objeknya, atau atas hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ulama memandang bahwasanya pujian atas sifatnya Allah, apalagi sifatul fi'li itu qadimah menurut Maturidiyah itu lebih utama karena kita mengobjekkan pujiannya ini kepada sesuatu yang abadi, kepada sesuatu yang azali. Beda halnya dengan objek, kita memuji karena kita makan, kita memuji karena kita diberikan rezeki Allah berupa makanan ini. Makanan bisa habis, makanan bisa habis. Dan dia termasuk muta'alaknya. Alam semesta ini muta'alaknya sifat Allah. Karena itu di sini disebutkan kenapa pemaknaan makna masdari itu lebih utama wal awal aulah itu karena li'anna tilkal muta'allaqat, yaitu ta'alluqnya terhadap asyai'ul mu'to, sesuatu yang diberikan tadi, yang bukan makna perbuatan Allah tapi adalah efek dari perbuatan Allah, yaitu alam semesta ini. Itu adalah ta'alluq-ta'alluqnya. Li'anna tilka ay al-muta'allaqat tatalasha wa tatmahil. Dia bisa lenyap dan dia bisa habis sedikit demi sedikit. Wasifatu daimah, sedangkan sifat Allah yaitu al-in'am itu adalah tetap. Itu tetap. Terus ada jawab waqad yuqal sifatul fi'li hadir. Loh, kalau kamu mengatakan bahwasanya atiyatihi itu bermakna masdar berarti dia sifatul fi'li. Sifatul fi'li itu hadis. Tapi dijawab illa an yura'a madzhabul maturidiyah. Bahwasanya menurut madzhab Maturidiyah sifatul fi'li itu qadim, tapi maksudnya adalah sifat yang roji'atun ila takwin, kepada sifat takwin namanya, kepada sifat takwin. Ya. Kalau tidak demikian maka ini bukan seperti itu. Maka akan pendapatnya akan beda. Pendapatnya akan beda lagi. Nah, itu alasannya mengapa atiyatihi itu lebih baik diartikan sebagai makna masdar. Maksudnya ada pujian Allah atas penganugerahannya, bukan atas anugerahnya. Jadi kita memuji perbuatan Allah yang dia nyambungnya ke sifat Allah secara langsung, bukan ta'alluqnya perbuatan ini yaitu anugerahnya, yaitu alam semestanya, yaitu nikmatnya seperti itu. Karena itu lebih cantolannya lebih kuat dibandingkan yang lain. Itu alasan ulama yang menganggap bahasa dengan makna master atiyat di sini itu lebih utama. Tapi ada yang bilang gini, lah tapi harusnya lebih utama kita memaknai atiyati
anugerahnya itu kepada objeknya, yaitu efek dari ininya. Karena begini, karena kalau memuji atas anugerah berarti kan memuji juga atas muta'alaknya juga. Lah, seolah-olah dia ada dua pujian. Waqad yu'arad bi anal hamda 'alal muta'allaq ka'annahu hamdan. Terkadang yang disebut afdal tadi dia bisa dikritik bahwasanya memuji atas muta'allaq bukan atas sifat atau sifatul fi'li Allah, tapi muta'allaq sifat fi'li yaitu alam semesta, yaitu atiyah bermakna yang makna asyai al-mu'ta tadi. Itu seperti kita memuji dua hal. Pertama memuji sifat Allah, kedua sekaligus memuji kepada objek atau efek dari sifat Allah. Maka itu seolah-olah dua pujian. Sedangkan kalau kamu memahami itu hanya atiyat bil ma'nal masdari, yaitu atas penganugerahan-anugerahan, berarti seolah-olah kamu hanya memuji satu. Karena kenapa? Karena ketika kita memuji atas efek dari sifat, otomatis kita bisa memuji kepada sifatnya, yaitu nikmat, pemberian nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena otomatis, karena kita sedang memuji Allah, otomatis seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini menarik. Hasiahnya Syekh Amir di sini itu malah dirujukkan ke makom itu ya. Ke makom tasawuf. Jadi begini. Nah, jadi ada namanya makom fana. Makom fana bil fi'li anil maf'ul. Maf'ulnya di sini alam semesta, fi'il ada perbuatan Allah yang kembali ke sifat. Ya kan? Yang kedua, tadi mengatakan bahwasanya atiyah di sini bil ma'nal masdari lebih utama. Kemudian dikritik. Harusnya itu lebih utama bukan bermakna masdari. Kenapa? Karena seolah-olah kita muji muta'allaq. Muta'allaqnya alam semesta. Yaitu dua pujian. Berarti kan dua pujian lebih utama dibandingkan satu pujian saja. Nah, kemudian begini. Bisa dipahami juga begini. Kalau kamu mengembalikan as-salatu, alhamdulillahi ala silatihi maknanya masdar. Maknanya masdar yaitu pujian kepada Allah atas penganugerahannya, maka kamu sedang fokus kepada Allah, tidak fokus kepada alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kamu sedang fana'u bil fi'li anil maf'ul. Ya kan ya? Wa aidan ma wajjahuhu yarji'u li maqamil fana'i bil fi'li anil maf'ul. Dan juga apa yang mereka arahkan itu bisa kembali kepada makom fana bil fi'li, makom lenyap dengan perbuatan Allah, meninggalkan maf'ul. Jadi tidak ingat dunia sama sekali. Sedangkan yang kedua yaitu ketika kita memahami alhamdulillahi ala silatihi itu adalah maf'ulnya, efek dari perbuatan Allah yaitu alam semesta, yaitu anugerah juga termasuk alam semesta. Maka itu wasani sahwun wa ruju'un lil athar min haitsu ta'thiru bari'iyya fihi wa huwa afdal. Yang kedua itu seperti seolah makom di dalam tasawuf yaitu makom sadar. Kembali kepada athar efek dari Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta. Dari sisi penciptanya itu memberikan pengaruh di dalamnya, bukan sekedar kita mengamati alam semesta tanpa mengaitkannya kepada Allah, enggak. Lah, itu makomnya makom sahw. Di dalam ilmu tasawuf itu makom sahw. Yang pertama makom fana, fokus ke Allah, tidak ingat alam semesta. Kemudian ketika dia selesai dari situ, makomnya lebih tinggi, maka dia kembali kepada alam
semesta, dia ingat kepada alam semesta, tapi memandang dari sisi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, oleh ulama sufi dikatakan makom soh itu lebih utama dibandingkan makom fana. Karena itu harusnya alhamdulillah ya ala silati, yaitu kepada anugerahnya itu lebih utama, karena itu seperti isyarat terhadap makom soh. Innama tudzamul athar min haitsu hijabiyatu dzatiha. Athar alam semesta itu dicela oleh Al-Quran, oleh hadis dari sisi zatnya itu bisa menghijab dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau justru mengingatkan kepada keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ini menjadi utama. Karena itu disebut di dalam hadis bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Artinya Pak, dunia ini harus kita garap. Karena kalau nggak kita garap, nggak kita pandang, itu nanti kita nggak ada panen hasilnya sama sekali di akhir. Karena itu memandang dunia ini utama. Memandang dunia ini utama, tapi juga jangan hanya memandang dunia, tapi memandang bahwasanya dunia ini adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memandang dunia atau fokus pada dunia itu seperti pisau yang bermata ganda. Kalau hanya memandang dirinya sendiri saja, maka ini akan menghijab diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita memandang dunia ini dari sisi itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah, maka itu akan meningkatkan kecepatan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu utama. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam aghlabu ahwalihi itu as-sahh. Mayoritas keadaan Rasul itu adalah sadar. Jadi tidak sadar dibandingkan sadar lebih utama sadar. Karena itu alhamdulillah ala silatihi itu dimaknai kepada maf'ul, dimaknai kepada bukan makna masdari tapi asyai'ul muqta, itu lebih utama. Di sini beliau mendatangkan qala al-arif ibnu Athaillah fi akhiri al-hikam. Ilahi amarta birruju'i ilal athar farji'ni ilaiha bikuswatil anwar wa hidayatul istibsar. Dengan unik. Hasyiah al-amir ini pembahasannya itu dirujukkan di isyarat-isyaratkan kepada ilmu-ilmu tasawuf untuk mengetahui rasa, menunjukkan bahwasanya makomnya Al-Amir ini ketika menuliskan karya ini makomnya sudah sangat tinggi sehingga apapun itu bisa dikaitkan. Kan kelebihannya ulama sufi kan seperti itu. Hal-hal yang tampak biasa menurut ulama biasa itu adalah sesuatu yang luar biasa, bisa ada iktibar di sana, bisa ada sudut pandang di sana oleh ulama-ulama sufi. Nah, beliau menukil di sini, ilahi, wahai Tuhanku, amarta birruju ilal athar, kamu memerintahkanku untuk kembali kepada alam semesta. Athar itu efek-efek dari sifat Allah. Farji'ni ilayya, kamu merintahkannya, maka farji'ni ilayya, kembalikanku kepada athar bikuswatil anwar wa hidayatil istibsar, dengan kain kiswah yang penuh dengan cahaya dan juga hidayatul istibsar, petunjuk yang memberikan pandangan, sehingga tidak buta mata. Hatta arji'a ilaika minha kama dakhaltu ilaika minha, sehingga aku bisa kembali kepadamu dari athar alam semesta sebagaimana aku masuk kepadamu dari athar. Jadi alam semesta ini hijab. Namanya hijab penutup. Orang mau masuk gedung itu lewat penutup dulu kan pintu. Tapi keluar gedung itu juga lewat pintu. Makanya itu hijab. Makanya kadang itu sifatnya oleh para ulama sufi itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai al-hijabul a'zam. Rasul itu penutup yang agung, yang teragung. Orang nggak paham loh. Rasul itu mengantarkan kepada Allah kok malah disebut penutup. Enggak, maksudnya begini loh. Yang namanya penutup itu kan punya dua fungsi. Dia itu adalah awal sebelum kamu masuk, tapi juga awal untuk menutupi kamu, ya kan ya? Maka yang bisa memasukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya penutup ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut al-hijabul a'zam. Karena
hijab itu seperti pintu. Dia yang memberikan kamu akses untuk masuk ke gedung, tapi dia juga memberi akses kamu untuk keluar dari gedung, ya kan ya? Seperti itu. Hatta arji'a ilaika minha kama dakhaltu ilaika minha masuna sirri 'anil nadhar ilaiha marfu'al himmati 'anil ihtimadi 'alayha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi itu lah unik. Jadi mentarjih pemaknaan terhadap sebuah teks tapi dari sudut pandang tasawuf. Itu yang kelebihan dari Syekh Al-Amir di dalam kitabnya ini yang luar biasa. Banyak di sini banyak sekali nukilan-nukilan tasawufnya. Jadi seperti alhamdulillah ala silatihi tsumma salamullah ma salatihi, dan itu nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan. Mohon maaf tadi agak terlambat karena ada persoalan. Bertanya Gus. Boleh silakan. Masya Allah, balik sebelum Gus. Masya Allah, kajiannya seru Gus. Sisi tasawufnya luar biasa. Apa? Sisi tasawufnya itu luar biasa sekali. Sisi tasawufnya Gus. Oh, sisi tasawufnya. Fatah balik. Seru sekali. Tapi Gus, sehingga membuat saya bertanya gini Gus, apakah orang-orang sufi ini nggak punya metode untuk apa namanya, seperti ilmu kalam gini Gus, mengenal Allah dengan, kalau ilmu kalam kan dengan sifat 20, dengan teori apa namanya, dengan teori ilahiyatnya, nubuatnya, kemudian ghaibiyatnya gitu. Apakah orang-orang sufi ini tidak punya metode khusus yang mana itu bisa disebarkan untuk orang awam, Gus? Itu satu, Gus. Gitu. Maaf, Gus, ada 3 pertanyaan, Gus. Nah, saya ini nggak tahu ini kok suaranya itu nggak jelas ya. Jadi saya pahamnya itu apakah kan kalau ulama kalam itu ada nalar untuk ilahiyat, sam'iyat dan sebagainya untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Apakah tasawuf juga ada semacam itu? Iya kan? Benar nggak? Iya, Gus. Maksudnya yang bisa dipakai untuk orang awam, Untuk orang awam. Iya, Gus. Kalau kita kan selama ini kan dididik, umat Islam ini dididik mengenal Allah itu dengan ilmu kalam, Gus. Oh iya ya. Apakah ada yang tasawuf untuk orang awam sehingga bisa mengenal Allah dari sisi itu? Oke. Tidak dengan ilmu kalam maksudnya, Gus. Tidak dengan ilmu kalam, tapi dengan tasawuf ya. Iya, Gus. Iya ya. Itu satu, Gus. Maaf, Gus. Langsung aja. Yang kedua apa? Yang kedua, saya terpikir, Gus, kita tuh ada namanya memuji sifat. Apakah ada namanya memuji zat, Gus? Mengenal zat. Memuji zat. Memuji zat. Ya. Apakah ada namanya memuji zat? Kemudian tambahan sedikit, Gus. Pertanyaan tambahan. Mungkin saya tuh terpikir, jadi kalau perintah untuk bersyukur di dalam Al-Quran itu bersyukur ataukah mutlak, apakah memang ada spesifik ke athar atau ke fi'lullahnya, atau ke sifat Allahnya? Ini, yang ketiga ini saya juga ini nggak tahu kenapa suaranya jadi kayak jembreng ya. Jadi nggak tahu di situ apakah jelas suara saya atau enggak. Yang ketiga, suara Gus jelas, mungkin mic saya yang kurang ini. Oh gitu ya. Ya. Yang ketiga itu bahwa apakah di dalam Al-Quran ada perintah apa syukur? Ya, yang Gus pahamin lah gitu. Perintah bersyukur itu apakah ada yang spesifik untuk mensyukuri sifat atau mensyukuri asar gitu, Gus? Oh, mencuri sifat atau asar ya? Ya, arahnya kemana gitu, Gus? Syukuran itu aja, Gus. Oke. Kalau apakah ada ayat yang memberi, saya balik dulu pertanyaan ketiga 21. Ya, apakah ada ayat yang menunjukkan kepada sana memuji zat, memuji sifat, memuji af'al? Itu ada banyak sekali sebenarnya. Cuma ya mungkin perlu istihdor dulu saya. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, di antara kulillah tsumma dzarhum yal'abun, itu adalah perintah untuk memuji zat Allah Subhanahu wa taala. Ini rujuknya itu sering disebutkan oleh para ulama itu sebuah isyarat pujian terhadap zat. Karena hanya disebut Allah, Allah, Allah. Itu disebut sebagai makom-makom zikir jalalah, zikir mufrad, namanya zikir
dengan mufrad. Jadi isyarat. Jadi begini, jangan mengharapkan, ini penting, jangan mengharapkan bahwasanya argumentasi ulama sufi itu cara pengambilan kesimpulannya itu sama persis dengan cara pengambilan ulama kalam atau ulama fikih. Karena mereka sedang berbicara soal rasa, bukan berbicara soal yang zahir. Misalnya kalau ulama fikih, dalil wajibnya sholat apa? Waqimus sholah, wa atu zakat, jelas. Ulama kalam, dalil bahwasanya Allah itu esa itu apa? Selain akal, yaitu Allahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, jelas kayak gitu. Dan karena itu hujjah yang digunakan untuk berdebat dengan orang itu utamanya itu dua, yaitu ilmu kalam akidah dengan ilmu akhlak. Ilmu syariat. Itu kita nyebutnya ilmu zahir. Lah, dan para ulama menyebutkan ini wajib ada rukun iman, rukun Islam. Sedangkan ihsan kaitannya dengan tasawuf karena dia itu argumentasinya itu sempit. Rasa kecil, isyarat-isyarat yang bisa diambil, maka itu tidak wajib karena terlalu memberatkan makhluk. Itu memberatkan makhluk, itu berat. Itu adalah minat tahsiniyat. Kalau dalam bahasa ilmu usul fikih itu tahsiniyat, pengindah saja. Kalau kayak saya sering mengatakan begini. Jadi misalnya saya ibaratkan syariat itu menentukan orang itu makan itu wajib menggunakan sambal. Maka orang yang tidak menggunakan sambal itu dia dosa. Yang menggunakan sambal berarti dia sesuai dengan syariat. Tapi ulama sufi itu ketika sudah mendengar perintah menggunakan sambal, ini tidak berhenti pada sambal, tapi variasi sambalnya itu apa yang dibahas itu. Jadi tidak mengingkari sambal, tapi ulama sufi mengatakan sambal yang saya katakan, yang saya buat, itu sambal terasi, lebih enak dibandingkan sambal-sambal pada umumnya. Mau enggak? Jadi ya dibicarakan, saya tidak sedang membicarakan sholat itu wajib atau tidak, tapi saya membicarakan sholat dengan nikmat itu bagaimana, istiqomah bagaimana, ikhlas bagaimana. Itu kan berbicara soal kualitas ibadah yang syariat di dalamnya, maka di dalamnya ada isi. Makanya kadang itu mereka menggunakan kata-kata yang mubalaghah, dan itu biasa. Pengungkapan rasa itu biasa selalu mubalaghah. Nggak pernah ada pengungkapan rasa yang nggak mubalaghah, itu nggak pernah. Mereka mengatakan biasanya kalau mereka pernah mengatakan misalnya gini, andai kata saya tidak melihat Allah satu detik saja, maka saya anggap diri saya itu kafir. Apakah, kita pertanyaannya, apakah di dalam syariat itu diantara hal yang membuat orang jadi kafir tidak melihat Allah? Tidak. Bukan itu maksudnya para ulama sufi. Itu sedang memposisikan diri mereka kepada satu kondisi yang sangat tinggi, sehingga mereka seperti orang kafir ketika dia ditinggalkan oleh suhudnya ini, pandangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatakan syariat baru. Kafir di dalam pengertian sufi itu beda dengan kafir di dalam pengertian itu. Karena yang mereka bicarakan itu soal rasa. Nah, di dalam Al-Quran itu ada isyarat-isyarat seperti itu banyak. Nanti mungkin saya carikan ya. Dan saya banyak mencatat, tapi untuk istihdor ayat-ayatnya apa saja mungkin nggak seluruhnya. Nggak seluruhnya saya Untuk pujian kepada fi'il perbuatan Allah itu banyak sekali pujian Allah khalaqas samawati wal ardi. Seperti itu kan pujian terhadap perbuatan Allah menciptakan alam semesta dan sebagainya. Pujian terhadapnya kulillah tsumma dzarhum yal'abun. Seperti itu juga. Itu pujian terhadap sifat Allahu ala kulli syai'in qadir. Itu pujian terhadap sifat Allah yaitu qudrah. Tapi yang lebih spesifik kaitannya dengan mana itu nanti. Kemudian apakah ada semacam pelajaran tangga-tangga untuk mempelajari tasawuf untuk orang awam? Sebenarnya banyak sebenarnya. Yang paling awam ya sebenarnya Ayyuhal Walad, kitabnya Imam Ghazali itu adalah pengantar untuk memahami tasawuf. Di sana itu memberikan kehadiran, memberikan taujih-taujih terhadap hati seseorang ketika mau belajar. Izin Gus, bukan tasawufnya Gus. Apa? Akidah tapi versi tasawuf Gus. Oh, akidah tapi tasawuf ya? Iya, Oh, dengan ada. metode tasawuf. Kalau itu ada di akhir kitab Risalah Al-Qusairiyah. Risalah Al-Qusairiyah itu ada.
di Risalah Al-Qusairiyah. Atau sebenarnya Al-Hikam itu juga cukup. Risalah Al-Qusairiyah yang bagian akhir itu ada akidah ulama inda ta'ifah as-sufiyah. Kemudian di Al-Hikam itu juga ada maklumat-maklumat yang banyak sekali terkait akidah sekaligus terkait tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu ketika setelah menyelesaikan akidah, tapi belum berarti menyelesaikan akidah bukan berarti dia menggunakan argumentasi seperti ulama mutakalim murni ya. Enggak. Kadang itu mereka tidak menggunakan itu. Tapi mereka kesimpulannya tidak berbeda. Kesimpulan dasarnya tidak berbeda. Allah punya kudro, Allah punya iroda, Allah ilmu, tidak berbeda. Tapi soal rasa, pengembaraan, pengembangan makna, ucapannya, itu mereka berbeda. Karena mereka sedang berbicara soal makna. Berbicara soal rasa. Itu ada banyak di kitab Al-Hikam. Misalnya gini, di dalam Al-Hikam itu ada kayak gini. Apa? Al-kaunu mamhuwun bi ahadiyati al-kaunu thabitun bi itsbatihi wa mamhuwun bi ahadiyati dzatihi. Nah, ini ada. Alam semesta ini ada karena diadakan Allah. Tapi lenyap bi ahadiyati dengan sifat ahadnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi apakah alam semesta ini misalnya diingkari oleh ulama sufi? Oh, tidak diingkari dalam Jami'il Maratibnya. Tidak diingkari dari seluruh martabat-martabatnya. Tapi diingkari dari sudut pandang ketika melihat Allah dalam level ahadiyah. Maka ketika level ahadiyah tidak ada alam semesta, tidak ada apapun, tidak ada surga, tidak ada neraka. Seluruhnya lenyap. Allah Subhanahu wa taala ada, kan Allah walam yakun syai'un ghairu. Allah ada, yang lainnya tidak ada, sebagaimana di dalam hadis. Itu isyarat di dalam kitab Al-Hikam. Disebutkan di dalam Al-Hikam juga, disebutkan di sana bahwasanya alam semesta dengan dibanding dengan Allah dari sudut pandang Allah itu seperti gini, seperti kapal yang bergerak di sungai. Ketika itu kapalnya dihalangi oleh bayang-bayang pohon. Lah, bayang-bayang pohon ini tidak akan bisa menghalangi laju kapal karena dia hanya bayang-bayang pohon. Demikian juga alam semesta. Ini wujudnya wujud dhilli, wujud bayangan saja, bayangan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan benar-benar bayangan ya. Ini hanya takbir saja. Bahwasanya yang hakiki wujudnya itu hanya Allah dan sifatnya. Alam semesta itu setiap detiknya jauhar dan aratnya bisa lenyap, maka dia bukan wujud yang hakiki. Kalau di dalam gambaran guru-guru kami itu alam semesta, surga, neraka, seluruhnya itu seperti TV. TV kan ada gambarnya kan. Nah itu kan kapanpun, detik kapanpun, itu kan bisa kita hentikan arus listriknya sehingga dia hilang. Dan gambar di televisi itu kan hanya arus listrik kan di sana, arus listrik dengan tambahan-tambahan tertentu yang membentuk gambar-gambar tertentu. Itu seolah-olah nyata, padahal nggak nyata. Dalam arti ketika kita satu detik kita pencet tombol, arusnya hilang, maka dia berhenti. Demikian juga alam semesta. Lah, yang wujud tidak membutuhkan, tidak tergantung dengan hal apapun, itu adalah wujud hakiki dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang wujud hak hanya Allah, yang lainnya tidak hak. Itu gambaran di dalam kitab Al-Hikam, di dalam kitab yang dipahami oleh tasawuf. Tidak mengingkari adanya neraka, enggak. Mengingkari adanya neraka dari sudut pandang Allah yang ahad. Tapi tidak mengingkari adanya neraka dari sudut pandang bahwasanya Allah menciptakan neraka. Jadi sudut pandangnya itu beda. Selalu di bawah ditarik kepada Allah, itu yang dilakukan oleh para ulama sufi sebenarnya. Oke, terus pertanyaan yang pertama tadi apa? Soal yang pertama itu Gus tadi. Apa? Yang pertama tadi metode akidah versi tasawuf. Oh, berarti itu nggak bisa untuk orang awam Gus ya? Ya itu Al-Hikam, tapi tergantung yang menjelaskan sih. Semua kitab itu bisa.
Harus ada yang bisa menjelaskan. Kalau tiap orang kan cara belajar tasawuf beda-beda. Saya pribadi itu begini. Mungkin kadang nggak cocok dengan saya. Justru banyak memahami tasawuf itu setelah belajar ilmu akidah. Dulu baca tasawuf itu kayak ngambang semuanya. Maksudnya apa ya? Tapi ketika belajar akidah ternyata saya menemukan banyak kunci untuk bisa memahami tasawuf. Barangkali kawan-kawan juga bisa kayak gitu. Bisa, maksudnya itu bisa memahami tasawuf dari sudut pandang akidah. Dan saya justru ketika belajar akidah itu menemukan, oh ternyata tasawuf sama akidah itu berbeda memang. Dia jalurnya itu kayak dua jalur yang berbeda. Dalam arti tidak saling menafikan, tapi memang yang dibicarakan itu hal yang berbeda. Jadi dulu baca tasawuf itu kayak apa maksudnya? Ketika baca ilmu kalam malah saya mendapatkan banyak inspirasi atau ide-ide untuk bisa memahami tasawuf dan saya cocokkan kok bener menurut saya. Seperti itu. Mungkin oke, berarti udah ya. Ada pertanyaan yang lain ya? Jadi jangan khawatir yang tertarik dengan pelajaran tasawuf, kitab ini Hasya Abir itu banyak sekali nukilan-nukilan tasawuf. Nukilan banyak dari Ibnu Athaillah, dari Ibnu Arabi, dari banyak itu banyak sekali. Jadi ini mau dipoles oleh Syekh Al-Amir, akidah ini jangan murni nalar, tapi juga dikasih sentuhan-sentuhan hati agar dia lebih menyejukkan. Itu yang dilakukan oleh Syekh Al-Amir dan kecenderungan para ulama Al-Azhar generasi mutakhir seperti itu. Tidak dibiarkan ilmu kalam ini murni kaku dan murni membahas rasional saja, tapi diberikan sentuhan-sentuhan tasawuf agar bisa melembutkan hati. Itu yang dilakukan oleh para ulama Al-Azhar pada umumnya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya pikir sampai di sini dulu. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diutarakan di YouTube dituliskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.